Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Rana Kaisar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan rombongannya sepenuhnya terjebak dalam wilayah inti penguasa mimpi ilusi. Tempat ini bukan sekedar ruang ilusi biasa, melainkan sebuah perangkap jiwa yang secara perlahan mengikis kesadaran, kewarasan, dan kehendak hidup para korbannya. Mimpi yang mereka alami bukan mimpi acak, melainkan mimpi paling indah sekaligus paling kejam. Dirancang khusus untuk menghancurkan pertahanan batin masing-masing. Bagi Xiaoyan, mimpi itu berubah menjadi neraka terdalam. Dia dipaksa menyaksikan orang-orang yang paling dia lindungi dibunuh tepat di depan matanya. Tubuhnya ditekan kuat ke tanah oleh kekuatan tak terlihat. Bahkan untuk mengangkat kepala pun dia tak mampu. Dari matanya mengalir darah dan air mata. Sementara jiwanya digerus oleh keputusasaan. Sun Er tergeletak tak bernyawa di hadapannya, lehernya dipatahkan dengan kejam. Tatapan kosong itu menghancurkan sisa kewarasan Xiaoyan. Belum sempat dia menerima kenyataan tersebut, Cailin kembali dibunuh di depan matanya. Jatuh ke dalam genangan darah dengan wajah menghadap dirinya. Dua orang terpenting dalam hidupnya gugur satu demi satu, sementara dia tak bisa berbuat apapun. Jeritan kemarahan dan kesedihan Xiaoyan menggema, tetapi semua teriakan itu sia-sia. Dia memohon, mengancam, bahkan bersedia mati asalkan mereka dilepaskan. Namun penguasa mimpi ilusi hanya menertawakannya. Sosok yang melakukan pembantaian itu bahkan memiliki wajah Xiaoyan sendiri, membuat ilusi ini semakin kejam dan menghancurkan batas antara realitas dan mimpi. Hehehe, kakak. Seru sekali, kalau sampai dia gila karena dipermainkan. Empat mata seharusnya tak akan menyalahkanku kan? Lagi pula dia belum mati. Dari mahkota emas itu terdengar suara aneh. Suara yang seharusnya dikenal Xiaoyan. Namun karena dia telah tenggelam terlalu dalam ke dalam mimpi, dia bahkan lupa bahwa semua ini hanyalah ilusi. Tragedi tak berhenti di situ. Seluruh keluarga Xiao dimusnahkan satu persatu. Kediaman yang dulu penuh kehangatan berubah menjadi lautan darah dan dendam. Xiaoyan dipaksa menyaksikan semuanya tanpa bisa mati, tanpa bisa pingsan, tanpa bisa melarikan diri. Penderitaan ini perlahan menghancurkan jiwanya. Xiaoyan merasakan kepalanya diremukkan secara paksa, lalu benar-benar dihancurkan. Namun kesadarannya tak menghilang. Sebaliknya dia merasa seolah jatuh dari tebing tanpa dasar. Sensasi kehilangan gravitasi menghantamnya seketika. Dalam sekejap mata dia muncul di Zhongzhou. Zhongzhou di benua Doqi. Belum sempat bereaksi, Hun Tiandi tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebuah pedang panjang berwarna darah langsung menembus jantungnya. Xiaoyan memuntahkan darah, penglihatannya menggelap. Saat membuka mata kembali, dia sudah berada di bintang Hongmeng, arena pertarungan 10.000 dunia. Culing menurunkan satu telapak tangan, dan anggota tim tak terkalahkan hampir semuanya tewas atau terluka parah. Pertempuran itu kembali menguras jiwa dan raganya. Kini Xiaoyan sama sekali tak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap, Jin Wuye muncul di hadapannya, menusukkan tangan ke dadanya, dan mencabut jantung Xiaoyan secara paksa. Sambil tertawa terbahak, dia menghancurkan jantung itu di tangannya. Setiap kali jantungnya ditembus, dihancurkan, atau dicabut, dia tetap sadar dan merasakan kematian itu sepenuhnya. Kematian terjadi berkali-kali tanpa akhir. Tubuh dan jiwanya terkuras hingga ke batas mutlak. Dia terperangkap dalam siklus di mana dia tak bisa hidup, tak bisa mati, hanya tenggelam dalam penderitaan yang berulang. Kesadarannya mulai runtuh, ingatannya memudar, hingga akhirnya dia bahkan lupa akan namanya sendiri. Namun justru dalam kehampaan total itulah perubahan terjadi. Ketika rasa sakit mencapai puncaknya dan rasa takut lenyap, Xiaoyan tanpa sadar menyentuh inti hukum reinkarnasi. Dia memahami bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari siklus. Semua rasa sakit, kehancuran, dan kematian yang dia alami berkumpul dan berubah menjadi fondasi kekuatan baru. Dalam mimpi kematian itu, Xiaoyan bangkit kembali, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penguasa atas penderitaannya sendiri. Dia melihat seluruh kematian yang pernah dia alami sebagai bayangan, lalu memutus benang ilusi yang mengendalikannya. Semua pengalaman kematian itu menyatu ke dalam dirinya, membentuk kekuatan reinkarnasi yang sejati. Dunia mimpi pun runtuh seperti kaca pecah. Xiaoyan akhirnya terbangun di dunia nyata. Terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, namun matanya telah berubah. Dia berdiri di atas sebuah plafon luas bersama banyak orang lain yang juga mulai sadar dari mimpi masing-masing. Di hadapan mereka berdiri sebuah istana megah, inti sejati tempat rahasia penguasa mimpi ilusi. Mimpi itu memang telah berakhir, namun jejak penderitaannya tertinggal jelas di tubuh dan jiwa Xiaoyan. Dan kini dia tidak lagi sama seperti sebelumnya.
Pada saat ini tidak jauh dari sisi Xiaoyan, seekor monster kayu raksasa tiba-tiba bangkit mengamuk. Cakar besarnya merobek tubuh seorang manusia yang tengah bermeditasi di dekatnya. Darah muncrat deras seperti bilah pedang, bahkan arahnya sempat mengarah ke Xiaoyan. Namun tepat saat mendekatinya, darah itu berubah menjadi kabut dan menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, di sisi lain tepat di belakang sang penguasa mimpi ilusi, muncul makhluk ras binatang dengan struktur tulang aneh. Bentuknya hampir menyerupai manusia. Dengan kecepatan luar biasa, makhluk itu langsung melesat menuju pintu masuk istana. Yang aneh, istana itu sama sekali tidak memiliki pintu. Yang ada hanyalah sebuah lubang masuk yang dalam dan gelap gulita. Jelas mereka semua berniat menjadi yang pertama masuk ke dalam. Xiaoyan sedikit mengernyitkan dahi. Di sekelilingnya, dia tidak mendengar suara percakapan apapun, baik dari manusia maupun makhluk buas. Jika seseorang terbangun dari mimpi mengerikan, seharusnya ada kepanikan atau setidaknya komunikasi antar sesama. Namun dia sama sekali tidak mendengar hal semacam itu, dan ini terasa sangat janggal. Lebih aneh lagi, ketika Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya, dia merasakan bahwa semua aura di platform ini luar biasa kuat. Setiap keberadaan di sini setidaknya berada di tingkat keabadian dewa tingkat ketiga. Bahkan ada beberapa yang mencapai tingkat keempat. Kekuatan yang sebanding dengannya. Apakah dunia Sanhai benar-benar memiliki begitu banyak ahli tingkat ini? Pandangan Xiaoyan menyapu sekeliling, sementara kekuatan jiwanya terus menjelajah, mencoba mencari Xuan Huang, Raja Tianzang, dan yang lainnya. Namun tak satu pun dari mereka terlihat. Mungkinkah istana ini memiliki lebih dari satu pintu masuk? Merasa heran, Xiaoyan berdiri dan mengikuti arus makhluk menuju pintu masuk istana. Di depan lubang masuk berdiri dua pilar batu. Dia sengaja memperlambat langkahnya, membiarkan yang lain masuk terlebih dahulu. Terlalu terburu-buru jelas bukan pilihan bijak. Pada permukaan pilar itu terukir simbol-simbol kuno yang aneh. Xiaoyan mengernyit, lalu menghafalkan pola-pola tersebut dalam benaknya. Tak lama kemudian, semua makhluk yang terbangun di platform telah masuk ke dalam istana. Xiaoyan menjadi yang terakhir melangkah masuk. Begitu melewati pintu tanpa daun itu, pemandangan berubah drastis. Platform gelap dan sunyi lenyap, berganti dengan aula raksasa yang berkilau emas. Luasnya jauh melampaui bayangannya. Langit-langit menjulang tinggi, balok dan ukiran dipenuhi hiasan megah. Energi vital di dalam istana begitu padat hingga hampir berwujud nyata. Meski bagi para keabadian dewa energi ini tak lagi terlalu berarti, berada di tempat ini tetap memberi rasa nyaman dan lapang di dada. Namun kemagahan itu segera hancur oleh suara ledakan dan jeritan tajam. Di dalam aula, kekacauan telah pecah sepenuhnya. Tak terhitung cahaya melesat di udara dengan kecepatan ekstrim. Ternyata itu adalah pil-pil yang memancarkan fluktuasi energi dahsyat. Mata Xiaoyan langsung berbinar keemasan. Pil-pil itu memiliki beragam wujud dan warna. Merah menyala seperti api, biru seperti es. Tanpa pengecualian, setiap pil itu setidaknya adalah pil tingkat dewa. Bahkan ada yang melampaui tingkat tersebut. Yang lebih mencengangkan, pil-pil ini seolah memiliki kesadaran sendiri. Mereka berkeliaran lincah di antara panggung-panggung tinggi di aula, membuat manusia dan makhluk buas yang sama-sama melayang di udara saling berebut dan menangkapnya. Pil dengan fluktuasi terkuat tentu menjadi sumber konflik paling sengit, memicu pertarungan hidup dan mati. Selain pil, terdapat pula berbagai senjata ilahi. Senjata-senjata itu tidak bergerak, namun sebagian besar terkurung dalam kristal, seolah tak bisa disimpan ke dalam ruang penyimpanan biasa. Hal ini justru memicu perebutan yang lebih brutal. Kemanapun Xiaoyan memandang, yang terlihat hanyalah pembantaian sengit. Semua ahli yang sebelumnya terbangun di platform sepenuhnya tersulut oleh godaan harta karun. Monster kayu raksasa yang mencolok meraung ganas, menelan beberapa pil dewa sekaligus. Aura di tubuhnya melonjak tajam, namun masih belum puas dan terus membunuh demi merebut lebih banyak lagi. Namun di tengah kekacauan itu, Xiaoyan tetap tidak merasakan satupun aura yang familiar. Bahkan setelah memperhatikan dengan seksama, dia tidak melihat manusia dari pavilion Raja Langit sekalipun. Saat itu, Xiaoyan mengaktifkan teknik penyamaran, menyembunyikan auranya sepenuhnya. Di medan perang yang kacau ini, keberadaannya seolah tak terlihat. Baik pil dewa maupun senjata ilahi tidak menarik minatnya. Dengan penglihatan dan kekuatannya saat ini, semua itu belum cukup menggugahnya. Dia justru tenggelam dalam pemikiran. Namun tiba-tiba, sebuah fluktuasi aura yang sangat istimewa menembus kekacauan energi dan langsung mencengkram batinnya. Bukan sekedar kuat, melainkan memancarkan sensasi luar biasa yang tak bisa dijelaskan. Xiaoyan yakin pil itu setidaknya berada di tingkat melampaui dewa. Yang membuat jantungnya berdebar adalah firasat kuat bahwa pil tersebut jika ditelan mampu meningkatkan tingkat kultivasinya. Tanpa ragu, Xiaoyan langsung bergerak. Sosoknya melesat secepat kilat ke arah pil itu. Kilatan petir berkelebat di bawah kakinya, dan dalam sekejap mata dia sudah muncul tepat di depannya.
Namun saat tangannya hendak meraih pil tersebut, sebuah cakar bergerigi raksasa bahkan lebih besar dari tubuhnya menghantam dari samping. Xiaoyan terpaksa menghindar. Serangan itu sangat kuat. Tak ada alasan untuk menerimanya secara frontal. Pil itu sendiri amat licin. Dengan suara ledakan kecil, dia berubah menjadi asap putih dan menghilang. Lalu muncul kembali di sisi lain aula. Xiaoyan terus berpindah posisi, berusaha menangkap pil tersebut, namun selalu terpaut selangkah. Tak lama kemudian, pil itu menarik perhatian banyak ahli. Kejaran pun dimulai dari segala arah. Meski Xiaoyan sangat cepat, pil itu selalu berhasil lolos. Bahkan ketika sudah berada di genggamannya. Beberapa monster buas dari dunia Sanhai dengan rahang seperti gergaji menelannya bulat-bulat. Namun pil itu tetap berhasil keluar dan terus berputar-putar, seolah mempermainkan semua yang menginginkannya. Xiaoyan akhirnya berhenti mengejar. Dia mengernyit dan memandang sekeliling. Sebuah keraguan tiba-tiba muncul di benaknya. Apakah aku benar-benar sudah terbangun? Ataukah ini masih mimpi? Semakin dia mengamati kekacauan di aula, semakin sulit menemukan kejanggalan. Namun mimpi memang terasa sangat nyata. Terlebih lagi ini adalah mimpi dari penguasa ilusi. Dia hampir yakin bahwa dirinya masih terjebak dalam mimpi. Berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya, kali ini dia masih memiliki ingatan dan kesadaran diri. Dia tahu dengan jelas bahwa dia telah memasuki mimpi penguasa ilusi. Mimpi pertama terasa bukan mimpi. Mimpi kedua aku bahkan tak tahu bahwa itu mimpi. Kini mimpi ketiga. Mimpi di dalam mimpi justru paling sulit ditembus. Berapa banyak lapisan mimpi yang dimiliki penguasa ilusi itu? Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Perasaan gelisah mulai menguasai pikirannya. Lapisan mimpi yang saling bertumbuk ini bagaikan labirin yang dibangun dari ilusi. Alasan utama dia yakin bahwa ini masih mimpi adalah satu hal. Rasa bahaya yang biasanya tajam kini menghilang sepenuhnya. Bagi Xiaoyan, hilangnya insting risis itu bukan pertanda baik. Justru sebaliknya, itu berarti dirinya telah sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.